Aroma yang tidak asing. Bab 605. Mengenai pekerjaan Arila, Carson tidak pernah ikut campur. Meskipun membeli perusahaan PM demi Arila, tetapi dia tidak mengumumkannya keluar. Tidak mempengaruhi pekerjaan Arila. Hari ini Arila pergi melamar pekerjaan ke custom pribadi. Carson diam-diam mengikutinya baru tahu, dan bukan secara khusus diatur olehnya. Disalahpahami, tetapi Carson tidak banyak menjelaskan. Dia tidak perlu menjelaskannya kepada orang lain. Setelah dia menyapa Puspita, lalu dia pun pergi. Hari ini setelah berjumpa dengan ayahnya, Rila kecil sangat bahagia. Bahagia sekali. Ketika dia sampai di rumah, wajahnya penuh dengan senyuman. Melihat dia melompat-lompat sambil menyanyikan lagu anak-anak bahasa Inggris, Arila yang sedang sibuk menggambar rancangan desain pun merasa sedikit tergelitik. Sayang, mengapa bahagia sekali hari ini? Shh, Rila tidak boleh mengatakannya. Rila mengangkat jari tangannya menutup mulutnya. Dia sudah berjanji kepada ayahnya, tidak boleh memberitahu ibu. Oleh karena itu, dia tidak boleh memberitahu ibunya. Soal apa begitu misterius ya? Tidak boleh beritahu ibu. Arila meletakkan pensil gambarnya dengan serius memastikan ke anak kesayangannya. Ibu, Rila tidak boleh mengatakannya. Jika dia mengatakannya, mungkin ayahnya akan pergi. Kalau begitu, besok bagaimana dia bermain dengan ayahnya lagi? Baiklah, Rila tidak mau bilang. Ibu tidak akan tanya lagi kok. Arila menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Anak perempuannya baru 4 tahun lebih. Tidak disangka sudah punya rahasia yang tidak bisa dikatakan kepada ibunya. Rila sangat mencintai ibu. Rila yang girang meluncur ke pelukan Arila, berkata dengan manis dan lembut. Arila memeluk Rila kecil, membenamkan kepalanya di lehernya. Tiba-tiba, sesaat, dia mencium aroma dari pria yang dia akrab. Mencium suasana akrab ini, Arila mengira itu hanyalah ilusinya. Dia segera menundukkan kepalanya di Rila kecil dan menciumnya. Tubuh Rila kecil tercium aroma yang sangat ringan. Aroma ini adalah aroma parfum dari Carson. Setiap saat tubuh Carson selalu tercium aroma yang sangat ringan dan segar, selalu membuat orang merasa segar. Beberapa hari, siang dan malam, Arila tidur dengan menghirup aroma ini. Baginya benar-benar sangat akrab dengan aroma ini. Dia berani yakin, wangi dari tubuh Rila kecil adalah wangi dari Carson yang menempel di tubuh Rila. Selain itu, tidak akan ada orang lain yang sama. Arila tiba-tiba mengerti mengapa Rila kecil begitu bahagia. Dia pasti melihat ayahnya yang dirindukannya siang dan malam. Carson sudah berpikir jernih dan juga datang ke New York untuk menemui Rila. Dengan pemikiran ini, Arila mempererat pelukan ke Rila kecil dan dengan dalam menghirup aroma di tubuh Rila kecil. Dia sepertinya meminjam tubuh Rila kecil untuk memeluk dan menghirup aroma orang lain. Pria yang tidak bisa lagi menjadi miliknya. Meskipun dia selalu mengisyaratkan bahwa dia tidak harus memikirkannya setiap hari, tetapi dia selalu ada di pikirannya. Bu, Rila sakit. Tiba-tiba Rila kecil memprotes.
karena ibunya memeluknya terlalu erat dan sulit baginya untuk bernapas. Ketika dia mendengar suara Rila kecil, Arila menyadari bahwa dia tidak terkontrol. Dia melonggarkan pelukannya ke Rila kecil, menepuk punggung Rila kecil dan berkata dengan lembut, "Sayang, maaf ya." "Rila baik-baik saja kok, Bu." "Ya, pinter." Arila tersenyum dan memijit kepalanya. "Ibu mencuci stroberi untukmu dan meletakkannya di atas meja. Kalau kamu lapar, cuci tangan dan makan ya." "Bu, Rila tidak lapar." Ayahnya tadi baru saja mentraktirnya makan enak. Dia sama sekali tidak lapar. Jadi, stroberi pun dia tidak mau makan lagi. Benarkah itu?" tanya Arila, melepaskan Rila kecil, memegang wajahnya dan menatapnya dengan tenang. "Siapa yang Rila temui hari ini?" tanya Arila. "Rila tidak berjumpa dengan ayah. Ayah tidak datang ke New York." Si kecil tidak terbiasa berbohong dan wajahnya merah ketika dia mengucapkan dua kalimat ini. Melihat Rila kecil menolak dengan keras, Arila merasa dia sangat imut dan lucu. Bocah polos ini, dia bukan tipikal orang yang tanpa sengaja mengungkapkan kesalahannya. Arila merasa kasihan pada Rila kecil, lalu dia pun berkata, "Iya, ibu percaya kok pada Rila, sayang." Mendengar ibunya percaya padanya, Rila kecil pun lega. Dengan gembira mencari adiknya Mian-Mian untuk bermain. Mian-Mian menggonggong beberapa kali, berputar mengelilingi Rila kecil. Apakah dia akan seperti tuan rumahnya, juga mencium aroma tuan rumah prianya? Melihat Rila kecil dan Mian-Mian sibuk bermain sebahagia itu di ruang tamu, Arila kembali ke pekerjaannya. Tetapi dia tidak bisa berkonsentrasi pada rancangan desainnya. Carson begitu cepat datang ke New York. Sebenarnya karena apa? Apakah dia ingin mengambil hak asuh Rila kecil? Atau ada alasan lain? Karena memikirkan Carson, dalam hati Arila menjadi kacau. Pensil di genggamannya hampir patah dibuatnya. Jika Carson ingin mengambil kembali Rila kecil, dia tidak keberatan. Bagaimanapun, Carson yang membesarkan Rila kecil. Si kecil juga setiap hari merindukan ayahnya. Jika Carson yang mengambil alih hak asuhnya, dia masih bisa menerimanya. Semalam, Rila menangis merindukan ayahnya. Sama sekali tidak dapat membujuknya. Selain menemani Rila bersedih, benar-benar tidak ada solusi lain. Melihat kembali kondisi Rila kecil hari ini karena berjumpa dengan ayahnya, dia terlihat sangat senang seperti memiliki seluruh dunia. Sebenarnya sangat mudah dipahami. Di dalam hati Rila kecil, ayahnya yang membesarkannya adalah seluruh dunia baginya. Ayahnya di mana, dia juga di mana. Asalkan ada ayahnya, dia tidak akan takut. Jika Carson buka suara menginginkan anak, Arila juga tidak akan menolak. Hanya saja Arila menatap Rila lagi, hatinya terasa perih. Jika Rila kecil dibawa pergi oleh Carson, bagaimana dengan dirinya? Jika begitu, bukankah dia hanya memiliki anak yang ada di dalam perutnya? Arila mengelus perutnya. Masa kehamilannya yang hampir memasuki bulan ketiga. Tetapi bagian perutnya masih terlihat rata. Tidak terlihat seperti sedang hamil.
Tidak tahu apakah karena akhir-akhir ini dia tidak nafsu makan. Nutrisi yang diterimanya pun kurang. Makanya perkembangan tumbuh anaknya pun lambat. Arila menghabiskan waktu semalaman untuk berpikir. Ketika dia bangun di pagi hari, dia memakaikan pakaian yang indah kepada Rila kecil. Menunggu Carson datang untuk meminta Rila kecil dengan canggung dan gugup. Setelah sarapan, Ferdian baru saja membawa Sebastian ke sekolah dan bel pintu pun berdering beberapa kali. Ketika dia mendengar bel pintu, Arila terguncang pikirannya dan mencium Rila kecil di dalam pelukannya. Rila, semalam dia sudah banyak memikirkan hal yang ingin dikatakan kepada Rila kecil. Tetapi pada saat yang genting, dia tidak tahu harus berkata apa kepada Rila kecil. Dunia Rila kecil sangat indah. Dia lebih baik tidak banyak bicara lagi. Biarkan saja si kecil tahu bahwa ayah dan ibunya akan mencintainya seperti biasa, dimanapun dia berada. Arila menghirup napas dalam, menggandeng tangan Rila kecil, membuka pintu bersama. Di pintu, Arila melihat dua staf mengenakan pakaian formal berdiri di luar pintu. Mereka dengan sopan berkata, "Nona Arila, ini adalah hadiah dari butik Dede. Tolong tanda tangani." Ternyata itu kurir. Untungnya bukan orang Carson yang datang menjemput Rila kecil. Hati Arila pun langsung lega.